Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa naqsuru lahu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasyitaha wa kadzalikal yauma tumsa. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikmaru ummati ma baina sattaina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dumateng para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir Masjid Babu Sofa beserta seluruh jajaran pengurus yang saya hormati, jamaah sekalian, kajian iftar Ramadan jelang buka puasa, hadirin hadirat yang tak bisa disebut nama satu persatu, yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan, masih memberikan kepada kita semuanya kekuatan, kesehatan. Kaki kita dapat melangkah tanpa harus dipapah, tangan kita melambai tanpa merasakan sakit, telinga kita tanpa menggunakan alat pacu dengar masih dapat peka mendengar suara-suara dari luar. Demikian juga mata kita tanpa harus menggunakan alat pembesar masih mampu memandang sejauh mata kita memandang. Kolbu kita, hati kita saat ini masih dapat merasakan kebahagiaan, masih dapat merasakan kesejukan atas anugerah iman dan Islam yang Allah anugerahkan di hati kita masing-masing. Karena itulah, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama sebagai bentuk syukur kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua dan menggolongkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya.
Doa, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah, sehingga kita semuanya dapat tercerahkan dengan ad-dinul Islam atau agama Islam. Kelak di akhirat nanti kita berharap kita, keluarga kita semuanya, di saat tak ada seorang pun orang-orang yang kita cintai di dunia ini dapat memberikan pertolongan kepada kita, Nabi dan Rasul pun yang kita harapkan dimintai pertolongan tak ada, hanya kita berharap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat pertolongan atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kelak kita juga mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, sami sehat nggih? Alhamdulillah. Mugi tansah sehat walafiat, bahagia, sehingga kelulan panjenengan sedaya saged menikmati hidangan menu puasa yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini arupi siam bulan Ramadan, menunipun arupi sahrul tarbiyah, bulan pendidikan ingkang kados sakmangke saged kita lampahi sareng-sareng, saged taklim, lan mugi-mugi taklim kula lan panjenengan sedaya niki membawa keberkahan, membawa manfaat bagi kita semuanya. Hadirin ingkang kula hormati, pada kesempatan sore ini mari kita berbincang-bincang dengan pembahasan yang bertemakan hati itu laksana cermin. Jika penuh dengan debu, jika penuh dengan debu dunia, pantulannya menjadi buram. Namun semakin dibersihkan dari keterikatan pada sampah-sampah dunia, maka cermin itu akan jernih dan memantulkan cahaya yang gemilang. Hati yang ada dalam diri kita dalam anatomi tubuh kita, hati itu memiliki fungsi yang sangat vital. Secara bersamaan yang disebut dengan hati atau liver yang masing-masing di tubuh kita itu ada, yakni untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Hati utawi liver menika warninipun coklat kemerahan dengan tekstur yang kenyal, terletak di atas dan di sebelah kiri perut, di bawahnya paru-paru, yang beratnya antara 1 kilo 40 on itu atau hampir 1,5 kilo hingga 1,66 kilogram. Hati atau liver ini adalah organ vital bagi manusia yang antara lain memiliki fungsi menetralkan dan menyaring racun yang senyawa yang berbahaya, memproduksi cairan empedu. Kata niku di antara fungsi hati memproduksi protein, menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen
serta menyimpan vitamin A, D, E, K, B12 dan zat besi. Itu hati secara anatomi bentuk yang ada dalam anatomi tubuh manusia. Saben-saben kula lan panjenengan menika anggadhahi ati utawa liver. Tanpa ati boten saged gesang. Nggih. Karena tidak memiliki hati itulah tentu tidak akan bisa hidup kita ini. Karena tugas hati yang demikian banyak, termasuk juga penyaringan darah dan imunitas, ya, mengatur gula darah juga, fungsinya teramat vital. Hati atau liver yang ada di dalam tubuh kita ini. Milo kadang-kadang wonten nggih Bu nggih, menawi kagungan keluarga wonten ingkang gerah liver, berarti hatinya itu tidak normal, hatinya. Sehingga kadang-kadang perutnya sampai membuncit, perutnya sampai membesar. Itu penjelasan hati secara anatomi tubuh manusia. Nah, yang akan kita bahas hati secara substansi. Hati secara substansi atau kolbu. Karena Rasulullah juga menyampaikan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yaitu hati itu tadi. Kalau daging atau hati itu baik, maka seluruh tubuhnya, seluruh perilaku yang ditimbulkan akan juga baik. Tapi jika segumpal daging itu hitam, pekat, buruk, maka seluruh perilaku yang ada yang memiliki hati atau daging tersebut menjadi buruk pula. Itulah yang nanti akan menjadi pembahasan kita semuanya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Hati yang ada di dalam tubuh kita disebut dengan kolbu. Yang kami buat tema sebagai sebuah perumpamaan itu ibaratnya cermin. Hati kita itu cermin. Cermin itu supaya tetap berfungsi dengan baik, kaca menika menawi panjenengan ngersakake saged paring fungsi kanthi sae, cermin itu harus dirawat. Saya yakin ibu-ibu senantiasa di rumahnya, di ruang kamarnya pasti ada cermin. Karena itu untuk berhias diri, kan ngoten nggih? Rumiyin saderengipun wonten HP, ibu-ibu tentu sangu beto cermin disalap satu paket kalian bedak, lipstik dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu kalau sekarang rata-rata ibu-ibu baik tua muda itu sudah pegang HP, itu sudah pegang HP. Jadi untuk bercermin itu sudah melalui layar sentuh, layar HP. Maka untuk merawat cermin supaya nanti tidak kotor dari debu, supaya berfungsi dengan baik, memantulkan cahaya dengan baik, yang saya analogikan dengan hati tadi, maka harus senantiasa dibersihkan. Oke? Harus senantiasa dibersihkan hati itu yang ibarat cermin supados berfungsi kanthi sae, maringi pantulan sing boten goroh. Pantulan yang kita buat cermin itu asli sesuai dengan yang di hadapan kita. Maka itu harus dirawat, harus dibersihkan. Cara merawatnya apa? Cara merawatnya yaitu dengan cara hati kita ini kita gunakan senantiasa untuk berzikir. Jadi cara merawat hati agar hati kita ini senantiasa cemerlang, hati kita ini senantiasa bersih, jernih. Kalau hati yang jernih, hati yang bersih itu
kita dijauhkan dari penyakit, termasuk penyakit liver, termasuk penyakit hati tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kula lan jenengan sedaya niki Bu. Tentu Allah menciptakan kita ini ada buku petunjuknya, ada guidance booknya. Buku petunjuknya itu yang disebut dengan Al-Quran. Buku petunjuknya itu juga sunnah, hadis Nabi. Maka Allah menyampaikan itu. Ketika kamu ingin hidupmu itu bahagia, ketika hidupmu itu ingin sejahtera, ketika hidupmu itu ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka ikuti buku petunjuknya yang berupa Quran dan sunnah tersebut. Caranya gimana? Caranya kita juga harus taklim, harus mengaji seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Contohipun Bu, kula panjenengan mawi mundut sepeda motor enggal niku ternyata engkang panjenengan simpen namung surat engkang permono, surat yang vital yaitu BPKB kalian STN gitu, tapi buku petunjuknya tidak pernah dibaca itu gitu. Biasanya namun diletakkan di meja biar dibuat mainan sama anak kita atau cucu kita, padahal itu penting supaya sepeda motor kita itu awet dalam perawatan. Maka buku petunjuk itu kita baca dan kita terapkan. Cobi kalau kita ganti oli motor kita itu berapa kilometer? Nah, tidak tahu karena tidak pernah membaca buku petunjuknya itu. Padahal itu kalau kita mengikuti buku petunjuknya, sekian kilometer harus diganti oli, sekian ya 2000 Pak ya, betul, berarti bapaknya membaca itu. Kadang-kadang itu dihitung berdasarkan bulan. Ini lagi bulan Maret, nanti kami ganti lagi 5 bulan ke depan. Nah kalau 5 bulan ke depan itu perjalanan odometernya sudah 3000 gimana? Kan juga tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pabrik, maka mesinnya cepat aus. Memang kita ini pandai merawat motor, berhemat. Demikian juga businya itu kalau sekian tahun itu harus diganti, sekian kilometer harus diganti, tapi kita tidak pernah melihat itu. Pokoknya masih bisa di starter, masih bisa dikendarai, ya kita pakai saja. Nah kan begitu. Itu kekeliruan kita. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini supaya organ tubuh kita ini selamat, supaya organ tubuh kita ini senantiasa terjaga dengan baik. Allah memberikan buku petunjuknya. Di antaranya adalah untuk merawat hati kita ini. Coba bayangkan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan ini kenyataan di dalam masyarakat kita. Di dalam Al-Quran surah Toha. Surah Toha itu surah yang ke-20 ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari mengingatku, berpaling dari zikir kepadaku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Termasuk ini. Mengapa ya orang sekarang itu kalau penjenengan lihat, kalau penjenengan pirsani dari sisi keberadaannya, rumahnya juga besar, di depan rumah juga ada halaman yang luas, di samping rumah ada garasi mobil, juga ada mobilnya, ya. Kemudian di belakang rumah juga ada taman-taman bunga yang indah,
tetapi dalam kehidupannya itu tidak menemukan kedamaian, Pak. Panjenengan pirsani nun sewu berita-berita kata artis ugi wonten pejabat yang rumahnya megah, kendaraannya juga mewah, tapi kehidupan keluarganya sampai broken home, keluarganya berantakan, tidak bisa mengendalikan anaknya sebagai orang atau anak yang durhaka, mabuk-mabukan misalnya begitu. Sehingga orang yang menghuni rumah tersebut walaupun rumahnya itu luas, Bu, omahe jembar, ning sing ngenggoni kuwi koyok-koyok omahe iku sempit. Begitu. Rumahnya sempit. Pikirannya ini sempit, judek begitu. Padahal rumahnya seluas itu. Kenapa? Karena mereka ini berpaling dari zikir kepada Allah, Bu. Oke. Ini berpaling dari zikir kepada Allah. Kalau mau ayatipun wonten ing Quran surah Toha ayat 124. Terus wong niku masya dipun kecukupan, samun kecukupan anggenipun gesang bebraya niki, ning kok lali dikir marang Gusti Allah. Dikir niku bisa dimaknai nggih bener-bener dikir kados dikir kalimat thayyibah ngoten niku nggih dikir tebu nggih. Mantun salat, rumahnya kita tempati salat, habis salat kita dikir kalimat thayyibah niku nggih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kan dzikir. Itu dzikir yang secara verbal, secara langsung. Bahkan ini disunahkan loh, Bu. Jenengan ampun kesupen Bapak Ibu mantun salat ini disunahkan untuk dzikir kalimat thayyibah niku. Subhanallah ping pinten? 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Digenepi 100, Bu, digenepi 100, digenepi kanthi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, wonten ing hadis sahih sing sapa wonge sak bubare salat dzikir kalimat thayyibah niku wau mongko dihapus, didetoks dosa-dosa kecilnya pada sebelum panjenengan berzikir niku wau. Dosa-dosa kecil loh ya akan dihapus. Kita mungkin kadang-kadang kan meremehkan toh Bapak Ibu nggih, ngremehke nyepeleke dosa cilik. Ning walaupun dosa cilik kan yo tetep dosa yang akan mengakibatkan hati kolbu kita ini kan menjadi hitam. Begitu. Umpaminipun kalau wau duhur panjenengan sampun dzikir niku wau berarti jenengan sampun diampuni kelepatan jenengan, dosa jenengan antarane subuh sampai duhur dihapus karena dzikir niku wau. Demikian juga kalau wau panjenengan antara duhur sampai asar, dosa-dosa antara duhur sampai asar akan diampuni oleh Allah ketika kita ini melafalkan zikrullah dengan kalimat thayyibah ingkang kula sebut kala wau. Ancamanipun Pak niki wau, barang siapa yang berpaling zikir kepadaku maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kehidupanipun menika judeg, kehidupanipun menika sempit meskipun rumahe griyane menika ageng ning kawontenanipun koyoke sempit. Melihat istri kudu marah, melihat anak juga demikian. Semuanya ini seolah-olah rumah itu seolah-olah terasa hambar dan terasa panas. Beda, Bu. Benten sangat bilih griya kula lan panjenengan sedaya niki
meskipun griyane niku alit, griyane jenengan ukurannya pinten? Umpamane namung berukuran antara 7 meter kali 15. Ning omah kuwi dinggoni kanggo dzikir. Mongko omah sing ukurane mung 7 meter lebare, dawane 15 meter, seolah-olah luas, seolah-olah anak cucu kita itu main itu tanpa ada hambatan. Nggih boten, Bu? Nggih, ten kampung-kampung kita persani niku. Omahe cilik-cilik ning ayam uripe. Kenapa? Karena rumah tersebut digunakan untuk dzikrullah. Dzikir niku Bu, mboten namung subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, niku nggih dzikir, tapi maca Quran niku juga termasuk dzikir. Jadi membaca Quran itu juga termasuk dzikrullah. Ngoten Bu nggih. Jadi dzikir itu termasuk membaca Quran, juga dikategorikan dzikir, dzikrullah, dzikir kepada Allah. Ayat selanjutnya At-Toha 124, qala rabbi lima kasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Mereka tadi Bu di akhirat, orang-orang berkata, duh pangeran kula kenging menapa, kula kok panjenengan bangkitkan, jenengan kempalaken wonten ing alam meniki kanthi kondisi buta, dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan buta, Bu. Nah, dilanjutkan pada ayat berikutnya. Ya, dilanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 126 lanjutannya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Demikian biyen itu kalau dalam bahasa kita, biyen wis teko peringatan kanggo sliramu kabeh ayat-ayatku yaiku Al-Qur'an, ananging kowe utawa sliramu mengabaikan, nglirwakake. Dadi saiki ing dina iki awakmu yo tak lirwake, kamu juga saya abaikan. Itu Bu, itu ancamannya. Maka penting sekali tema ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang tenang, damai, menjalankan agama perintah Allah itu juga tidak berat. Maka konsepnya, kuncinya adalah merawat hati itu, merawat hati kita itu, supaya senantiasa jernih menerima nasihat, mudah kita berjalan. Kalau ada perintah dari Allah kita jalankan tanpa ragu, dengan hati yang tulus ikhlas kita berangkat. Para rawuh ingkang kula hormati, Kanjeng Nabi ugi ngendikan, Bu, akmaru ummati ma baina sataina ila sabaina wa aqaluhum mayyazuzu dalik. Umure umatku kuwi, umure umatku antarane swidak sampai 70 tahun. Mung sithik banget sing luwih teko angka iku mau. Karena itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, karena keterbatasan dari waktu yang Allah berikan kita di dunia ini, maka sesuai dengan yang menciptakan kita, kula diciptake kalih Gusti Allah niku kapurih napa to? Kapurih napa Bapak Ibu? Ngibadah nggih, ibadah.
niku wonten ing Al-Qur'an Bu, wonten ing ngene surat Az-Zariyat ayat 56. Ayate pendek jenengan sampun sami apal. Kanthi ngapalno ayat niki akhirnya ndadekke eling uripe iku supaya dadi urip sing berkah. Saben-saben tarikan napas kita ini kita gunakan untuk ngibadah. Ibadah termasuk zikir niku wau nggih, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yang artinya bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, hanya untuk mengabdi, hanya untuk bersujud. Itu hanya untuk bersujud. Kelak ibu-ibu kita sedaya sampun ngalami gesang wonten ing dua alam. Alam sepindah wonten ing kandungan ibuke. Ten perute ibu niku dangune pinten sasi? 9 bulan 10 hari. Kalau ada yang prematur 7 bulan ya Bu ya. Bisa enten sing 6 bulan mboten nggih? Jarang, tapi rata-rata nek prematur itu 7 bulan ya Bu ya. Normalnya 9 bulan 10 hari. Disitulah Allah menjamin Bu, menjamin kita, menjamin rezekinya. Tanpa bapake dulang panganan selama 9 bulan 9 sasi 10 dino ning nyatane iso urip. Tanpa ibuke dulang ngemiki paring asupan makanan, paring asupan mimi, tapi kok saged urip krana 9 bulan 10 dino niku wau rezeki sampun dijamin dening Allah Subhanahu wa taala. Ora eneng pilihane mergo wis dijamin. Masih melungker sebagai janin dijamin akan hidup karena sudah dijamin oleh Allah. Lamanya 9 bulan 10 hari. Lajeng wonten ing alam kedua niki, ten alam donya niki dangune gini wau sampun disebut kalau wau antarane swidak sampai 70 tahun. Nek niki boten dijamin tapi sampun disediakan kali Gusti Allah niku. Jodoh sudah disiapkan. Nggih, kali Gusti Allah disiapkan. Kantun kula niki kantun ikhtiar karek golek jodoh kuwi kira-kira wong ndi ya. Dikokon ikhtiar. Rezeki juga demikian sudah disiapkan oleh Allah. Wonten sing ibu-ibu rezekine oleh teko pasar karena harus berdagang. Ada rezekinya yang buka lapak atau buka toko di rumahnya. Ada yang rezekinya itu bekerja di kantor pemerintah. Tetap ikhtiar. Selama 60-70 tahun itu udah dijamin. Ning kalih Gusti Allah disediake. Sudah disiapkan rezeki itu. Makanya kita tidak boleh hanya menerima takdir. Ya wis, ya sudah, wong takdirku itu sudah seperti ini. Ya sudah, ini yang harus saya jalani. Tidak mau ikhtiar. Ini tidak diperkenankan. Demikian juga surga, neraka, kebahagiaan telah dijanjikan oleh Allah. Di dunia ini kula panjenengan kantun ikhtiar. Termasuk diantaranya adalah menjalankan perintah Allah. Termasuk yang kita laksanakan saat ini yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Jangan lalu kita wis gak peduli mbah karek besok neng akhirat. Wong kene ya urung tau ngerti akhirat, urung tau ngerti siksa kubur, durung nate ngerti nikmat kubur, durung nate ngerti swarga neraka. Wis karek ben mbah besoke. Ndak boleh seperti itu. Karena Allah sudah menyediakan seliramu kabeh yang kepingin oleh panggonan nikmat kubur besoke mongko lakoni amaliyah amalan-amalan siki yaitu ajaran agama Islam itu. Barang siapa yang nanti kelak ingin hidupnya juga dikembalikan dalam kebaikan,
ditempatkan di tempat yang iliyin, di tempat yang tinggi, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu harus dijalankan. Tidak boleh kita itu langsung menerima takdir Allah, ya wis ben boh karek besok gitu. Besok itu kita mau ditempatkan di neraka atau surga ya terserah, besok tidak tahu. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita disuruh ikhtiar selama waktu yang sangat singkat ini. Oke, di dunia selama 60 tahun, 70 tahun. Terus alam yang ketiga apa, Bu? Alam yang ketiga apa, Bu? Alam kubur, alam barzah, pinten tahun kula lanjenengan teng mriko benjing niku. Sampai hari kebangkitan gitu, sampai kita nanti dibangkitkan toh, Bu. Cobi Rasulullah niku mawon gesang 1500 tahun atau 1450 tahun yang lalu. Beliau wafat 1400 tahun yang lalu. Berarti tanah alam barzakh niku Kanjeng Nabi sampun 1400 tahun lebih. Gitu, Bu. Sampun nate pirsa makamipun dateng Masjid Nabawi ten Madinah. Sampun nate umroh haji merap nggih. Enten sing sampun semerap nggih. Enten sing dereng nggih mriku pun 1400 tahun lebih Nabi Muhammad datang gene alam barzah. Dan ini kita benjing nek pun enten sing antuk hadiah umroh lah saged ziarah teng gene Kanjeng Nabi to. Tapi gak ada mus tunggal. Lah niki buke kuat sangat niku. Ya. Tidak apa-apa. Insyaallah, Bu. Tiyang niku nek gadah cita-cita sae pengen umroh, pengen kaji, gak ngarah ora sampai depresi. Saestu niku jenengan tumon to. Tiyang depresi ODGJ tenggene margi-margi nganggo pakaian ihram lalu membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ora tumon, Bu. Justru nek jenengan iku nggak ada anggitan perkara pengen umroh, pengen haji, ana dalan pengen iku melu ngaji teng mriki, masih ora oleh akan dipercepat oleh Allah itu. Ya. Tenan saestu niku akan dipercepat. Saya juga punya kajian kok, Bu, di Kedung Adem itu. Setiap tanggal 29 itu saya mengadakan kajian seluruh masyarakat kami yang kebetulan kami ini sebagai penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Bojonegoro ditugaskan di Kedung Adem. Saya kasih hadiah itu bagi yang hadir seperti ini. Setiap 18 kali pertemuan dan ikut nanti akan diundi siapa yang muncul dan dia akan kita umrohkan. Jamaah kami itu ada 300, Bu, setiap kali kajian tanggal 29 itu. Dan ini sudah berjalan 3 tahun. Mung wong loro tuh. Tapi saya mencatatnya, Bu. Makanya saya katakan orang yang berkeinginan untuk memenuhi panggilan Allah termasuk umroh haji, orang mungkin depresi, orang kelangun, melamun pengen umroh lan haji sampai depresi jadi ODGJ tidak sampai. Justru akan dipercepat oleh Allah itu. Dari 300 orang itu selama 3 tahun ini saya mencatat sudah 30 orang, Bu, yang berangkat. Padahal aslinya oleh wong loro tok niku, namung tiang kalih. Tapi 30 orang ini bisa berangkat umroh. Karena apa? Karena kita niatnya baik, hati kita ini memiliki niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan reaksi, dipercepat pemberangkatannya. Ada yang dapat kiriman uang dari anaknya yang kerja di luar negeri. Saya yang ditelepon, Bapak, ini biaya untuk umroh Bapak dan Ibu saya. Kelihatannya sering mengikuti kajian itu jenengan, boten usah jaga nih. Alhamdulillah niki wonten rezeki niki kula aturken jenengan
supados saged memberangkatke bapak lan ibu kula. Seperti itu. Jadi rezeki itu min kaisulayak tasib, datangnya tak disangka-sangka, Bu. Milo mulai ngeten iki, dan nek mung hadiah siji direbutke enten tiyang 50-an iki kan boten mungkin. Tapi kita berharap kepada Allah, ya Allah datangkanlah rezeki yang berkah, yang banyak untuk kami, agar kami dapat memenuhi panggilan panjenengan tindak wonten ing Makatul Mukarramah Madinatul Munawwarah nindakake ibadah umroh utawi haji. Ngoten nggih Bu nggih? Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, ketika hati kita tadi ingin memiliki hati yang jernih supaya dapat memantulkan sinar cahaya yang jernih pula melalui zikir. Kalau wau sampun kula aturaken niku carane ngelapi ati kanthi zikir. Rumah kita menjadi serasa luas walaupun tuh rumah kita kecil. Kalau rumah kita ini kita gunakan untuk zikrullah, maka lihat saja nanti cucune jenengan, wayahe jenengan, putrane jenengan sing senengane pelayon, walaupun itu hanya berukuran 7x15, seolah-olah itu lapangan yang luas begitu yang dihadapi oleh cucu kita. Padahal yo ana kursine, yo ana mejane, ora sampai natap-natap. Itu kadang-kadang tidak terpikirkan di kita. Padahal sesungguhnya itu adalah hikmah dari pemilik rumah itu, penghuni rumah itu adalah orang-orang yang ahli zikir. Setiap kali habis sholat tetap dilaksanakan zikir di rumahnya. Seperti itu. Nah, kebalikannya Bapak Ibu, ada 6 hal dawuhipun Kanjeng Nabi, 6 hal ini yang dapat merusak cermin atau hati kita tadi. Apa 6 hal itu tadi? Yakni yang pertama adalah, ini yang akan merusak hati kita, yaitu sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak diterima taubatnya. Ngertos maksudipun? Jadi memang sengaja. Selesai. Oh ya, saya selesaikan nanti penjelasannya. Kan saya masih ada pertemuan 2 kali lagi Bu ya. Ya masih ada. Saya baru 2 kali ini. 6 hal yang merusak dari hati kita tadi. Yang pertama adalah sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak diterima taubatnya. Dosa cilik wae, ora apa-apa tak cukup masih oke hak orang lain. Kok tobat, kok istighfar. Itu akan menjadi rusak hati kita itu. Yang kedua, mempelajari ilmu namun tidak mau mengamalkan. Jenengan ngaji oleh ilmune ning boten purun ngamalke, niku ya tambah dadekke rusak. Ketiga, ketika kita beramal tidak ikhlas, wis gelem beramal ning kok ora ikhlas gitu. Keempat, memakan rezeki Allah namun tidak mensyukurinya, gelem dahar anange ora gelem bersyukur. Senengane ngersula maido sing kuwasa. Ya, kemudian tidak ridho atau tidak puas dengan pemberian Allah. Yang kelima, tidak ridho, tidak puas dengan pemberian Allah, kurang kemrungsung. Kemrungsung itu haus, selalu kurang atas pemberian Allah. Dan yang terakhir, sering kali jenengan takziah, sering kali jenengan tenggene makam mengantarkan jenazah di kuburan, tapi enggan mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Insya Allah kita semuanya yang hadir untuk senantiasa bisa membersihkan kolbu kita, sehingga kolbu kita ini laksana cermin yang dapat memberikan pantulan cahaya ilahi, sehingga hidup kita ini selalu tercerahkan, hidup kita ini selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, termasuk sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan seluruh amal ibadah kita. Dan semoga pula Allah memberikan kita umur panjang yang barokah, dipertemukan kembali pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.